Selamat pagi seluruh umat Tuhan. Shalom, sukacita Tuhan menyertai seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Pada pagi hari ini tanggal 7 Juni 2020, saya mengajak saudara bersama-sama untuk beribadah. Di hari Minggu ini semoga Tuhan menyertai seluruh umat Tuhan yang berada di rumah. Apapun persoalan saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku.
puji syukur dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Engkau mengurapi Bapak Gembala Sidang, Engkau menjamah dia, Engkau memberkati apa yang disampaikan kepada umat Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua umat Tuhan diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini tanggal 7 Juni, minggu awal ini di mana kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu saya mengajak seluruh sedang jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, saya menyapa kita semua. Saya yakin bahwa kita diberkati oleh Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita menyerahkan ibadah kita, khususnya pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami akan segera memulai ibadah kami pada minggu ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Seluruh umat Tuhan yang akan mengikuti ibadah ini, Tuhan Engkau memberkati seisi keluarganya. Anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, Tuhan juga Engkau memberkati seluruh kehidupannya. Sehingga ibadah kami hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mendapat berkat-berkat rohani yang memberikan kekuatan baru kepada kami. Hamba-Mu Tuhan Engkau urapi secara khusus. Biarlah kebenaran yang hamba sampaikan hari ini ada kebenaran yang luar biasa. Kebenaran yang sanggup mengubah sikap hidup kami. Yang membuat iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam surat Paulus kepada sedang jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita, perhatikan Alkitabnya baik-baik dan ikuti dengan seksama. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa memberkati seluruh kehidupan kita. Saya akan memulai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema buat kita semua dari pembacaan firman Tuhan, yaitu menyerahkan hak pribadi. Nah kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Rasul Paulus sedang menasehati jemaat Tuhan yang ada di Filipi supaya mereka tetap setia di dalam pemberitaan Injil. Paulus menjelaskan bagaimana penderitaannya yang dia alami. Kita tahu bahwa ketika Paulus menulis surat untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi, Paulus berada dalam penjara. Nah lalu yang berikutnya kita juga melihat Paulus juga menjelaskan kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Filipi, bahwa mereka anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan harus siap di dalam menghadapi setiap penderitaan. Nah oleh sebab itu Paulus mau menjelaskan kepada kita pada pagi hari ini bagaimana Yesus yang kita percaya, Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan dia menyerahkan dirinya
bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu menyerahkan hak pribadi. Nah, Yesus menyerahkan hak pribadinya buat saudara dan saya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 berkata kepada kita, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bisa dibayangkan kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, bagaimana dengan keadaan saudara dan saya? Kita pasti mati di dalam dosa. Kita pasti diperbudak oleh dosa. Dan kita berada di lumpur dosa. Dan kita menerima kematian yang kekal. Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah, Dia telah menyerahkan hak pribadinya. Saya percaya semua orang punya hak pribadi. Semua orang ingin dihormati, ingin disayangi, ingin dipuji dan lain sebagainya. Yesus pun dia rindu secara manusia, dia rindu bahwa dia dihormati, dia dipuji, dia disanjung. Namun sebaliknya apa yang terjadi selama Yesus berada di tengah-tengah dunia, bahkan sampai Yesus menghadapi sebuah penderitaan yang begitu hebat, bahkan dia dihukum di atas kayu salib untuk menanggung semua beban dosa dan pelanggaran kita. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana Yesus mau menyerahkan hak pribadinya. Ini juga berbicara kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita belajar menyerahkan hak pribadi kita. Yaitu bagaimana kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan daripada kita mengikuti kehendak kita. Yang pertama, Yesus menyerahkan hak pribadinya dalam ayat yang ke-6 berkata, walaupun dalam rupa Allah, perhatikan baik-baik, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Hak yang Yesus serahkan di sini, perhatikan baik-baik, yaitu di mana Yesus yang tadinya berada di sorga, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Lalu perhatikan baik-baik, Yesus dia menanggalkan kealahannya. Dia harus rela menderita bagi saudara dan saya. Tidak gampang untuk orang bisa menanggalkan kealahannya seperti Yesus. Bisa saja Yesus tidak mati di atas kayu salib sebab dia adalah Allah. Bisa Yesus lakukan. Tetapi Yesus rela untuk menanggung semuanya. Dia menanggalkan kealahannya. Bayangkan, dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia meninggalkan atribut-atribut kealahannya, kekuasaannya, kemahatauannya dia. Dia sanggup untuk melepaskan dirinya dari hukuman, bisa saja Yesus lakukan itu. Tetapi inilah Yesus mau berkorban bagi saudara dan saya. Dia menanggalkan kealahannya. Lalu yang kedua berkata kepada kita dalam ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Setelah Yesus menanggalkan kealahannya, kealahannya ditinggalkan. Lalu dikatakan dia mengosongkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mengosongkan dirinya. Berarti di sini Yesus benar-benar dia ingin bagaimana saudara dan saya melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus, penderitaan yang luar biasa yang dia rasakan di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia telah mengosongkan dirinya. Dia rela berkorban bagi saudara dan saya. Ayat yang ke-7 berkata kepada kita, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Lalu dikatakan dan mengambil rupa seorang hamba. Sama sekali Yesus tidak membuka mulutnya. Ingat ketika Yesus di hadapan Pilatus. Waktu Pilatus berkata, bukankah engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Tetapi ketika Yesus berada di titik di mana dia mengosongkan dirinya, disitulah Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kita tahu
Bagaimana hak seorang hamba? Seorang hamba tidak punya hak untuk membela dirinya. Seorang hamba tidak punya hak sedikit pun atas hidupnya. Tapi Yesus lakukan itu. Dikatakan dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. Lalu sama dikatakan seperti manusia, seperti saudara dan saya. Tujuannya adalah supaya Yesus bisa merasakan bagaimana penderitaan yang begitu hebat yang dia tanggung di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya menerima anugerah keselamatan, menerima pembebasan. Supaya kita tidak diperbudak oleh kuasa maut. Supaya kita dimerdekakan, diberikan kemenangan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Itu hak yang kedua. Lalu hak yang ketiga, perhatikan baik-baik setelah Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti manusia. Yang ketiga, perhatikan dalam ayat yang ke-8, berkata kepada kita, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Udah seperti seorang hamba, sama dengan manusia dikatakan. Tetapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Yesus dicaci maki, Yesus dipukul, Yesus digantung di atas kayu salib. Dia mati, bukan karena dia berbuat dosa. Tetapi semata-mata Yesus lakukan itu, sebab Yesus mengasihi saudara dan saya. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mau belajar bagaimana Yesus menyerahkan hak pribadinya. Kealahannya ditanggalkan. Seluruh kehidupannya benar-benar Yesus kosongkan. Supaya dia bisa merasakan bagaimana keadaan sebagai seorang hamba dan sama seperti manusia. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-9, merendahkan diri. Tidak gampang untuk merendahkan diri. Saya percaya semua orang ingin disanjung. Semua orang ingin ditinggikan. Mendapat penghormatan yang layak. Tetapi Yesus memberi teladan, dikatakan dia merendahkan diri. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan kepada kita, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ketaatan yang Yesus berikan bagi saudara dan saya adalah ketaatan di mana Yesus lakukan hal itu karena dia melihat saudara dan saya berharga di matanya. Supaya kita yang tadinya harus mati karena pelanggaran, yang kita tadinya harus dihukum karena kesalahan kita, karena dosa, tetapi Yesus harus belajar taat. Dia harus taat kepada Bapa. Supaya apa dikatakan? Perhatikan baik-baik. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tahu bahwa salib berbicara tentang hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia berbuat jahat. Tetapi Yesus tidak melakukan kejahatan. Semata-mata dia lakukan karena dia menggantikan posisi daripada kita. Kita yang layak dihukum. Tetapi Yesus menanggung hukuman. Dia melakukan transaksi di atas kayu salib. Kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Kita yang harus mati supaya kita menerima anugerah keselamatan. Supaya kita dimerdekakan. Kita mendapat kemenangan. Kita mendapat pemulihan. Kita dilayakkan untuk memuji dan menyembah kepada Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Inilah yang Yesus lakukan bagi kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita melihat bagaimana Yesus menyerahkan hak pribadinya. Tujuannya supaya kita menerima anugerah keselamatan. Ayat yang ke-9, 10 dan 11 berkata kepada kita,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah Yesus menyerahkan hak pribadinya, Yesus menerima peninggian yang datang dari Allah. Dikatakan, supaya dalam nama Yesus setiap orang bertekuk lutut di hadapannya, mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus, dia adalah jalan keselamatan. Sebab dia telah berkorban bagi Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini sampai selama-lamanya kita menerima kehidupan yang kekal. Kita belajar dari Yesus. Ayo kekasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kita mau belajar. Mungkin ada hak-hak pribadi yang perlu kita serahkan selama kita mengikuti Tuhan. Kita susah menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang kita pertahankan, kita anggap bahwa kebiasaan-kebiasaan itu bisa menolong kita. Saya mau katakan hari ini, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita pertahankan dalam hidup kita, mari kita mau tanggalkan. Kalau Yesus menanggalkan kealahannya, karena dia semata-mata mengasihi kita. Ada hal-hal yang perlu kita tanggalkan. Ada hak-hak yang perlu kita tanggalkan dalam hidup kita. Semua orang pasti rindu untuk disanjung, ditinggikan. Tetapi kita melihat Yesus bukan menerima penghormatan. Malah Yesus dicaci maki. Tetapi Yesus lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Sebab ini adalah minggu pertama. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Di mana berbicara tentang kematian Kristus, tubuh dan darah Yesus yang telah tercurah bagi kita. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan yang berada di rumah mempersiapkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ayat yang ke-23 berkata kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita mengambil cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga hari ini kita menerima anugerah keselamatan yang telah Yesus berikan bagi kita. Mari kita terima dengan iman. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kita semakin mengasihi Tuhan. Kita mau belajar bagaimana Yesus menyerahkan hak pribadinya karena dia mengasihi saudara dan saya. Demikian juga kita. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, yang harus kita lepaskan, yang menghalangi pengenalan kita akan Kristus. Tinggalkan, lepaskan itu.
Dan mari matamu tertuju kepada Yesus, sebab Dia adalah Allah, Allah yang melakukan segala perkara, Allah yang telah menyelamatkan kita. Haleluya, mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih kami telah menyelesaikan acara ibadah kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat Tuhan memberkati setiap hati yang mendengar, mengubah setiap sikap hidup kami Tuhan, agar kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Engkau sampai mati di atas kayu salib, Engkau mengosongkan kealahan-Mu, dan Engkau rela mati, dan Engkau rela Tuhan untuk mengasihi kami semua. Dan Engkau Allah yang luar biasa yang kami sembah hari ini, yaitu Allah yang sangat peduli kepada kami. Berkati umat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Salam, selamat hari Minggu. Salam sehati, Tuhan memberkati. Amin.